Baik, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan taufik darinya semata kita dapat berkumpul bersilaturahim di tempat ini. Kemudian kita bersyukur karena Allah memberikan nikmat kesehatan dan umur panjang, dan hari ini kita sudah memasuki tanggal 21 Sya'ban, kurang lebih 9 atau 8 hari lagi ya, 9 atau 8 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, kita sering mendengar istilah tarhib Ramadan, itu pakai huruf H. Tarhib sama dengan marhaba. Marhaba artinya apa? Kalimat sambutan. Kalau ada yang datang kita sambut marhaba, gitu kan? Nah, berarti tarhib Ramadan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Iya. Ada modul sebetulnya yang saya kirim dan mungkin sudah di-share ya. Silakan mungkin dilihat di grup atau yang di-share di mana. Iya. Karena ngasihnya mendadak jadi nggak sempat difotokopi sama Mas Sanusi. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Ya. Dan secara umum ketika kita menghadapi suatu ibadah ada 3 hal yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, apa yang harus kita persiapkan sebelum ibadah. Ya, ibadah apapun, misalnya sholat, ya, butuh persiapan sebelum melakukannya. Ya, berwudu, kemudian bebersih, ya, memilih pakaian yang terbaik. Begitu juga mau ibadah umroh, mau ibadah haji, ibadah apapun, ada hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelumnya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika beribadah. Misalnya memperhatikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Kita jauhi hal-hal yang dapat membatalkannya atau mengurangi pahalanya, atau bahkan menghapus secara total. Iya, terkait dengan niat dan seterusnya. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lestarikan setelah selesai ibadah. Karena dari setiap ibadah pasti ada hikmah yang harus kita petik darinya. Misalnya puasa, apa yang harus kita lestarikan darinya? La'allakum tattaqun. Ya, kita bertakwa itu bukan cuma di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang lainnya. Nah, ini 3 hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan ibadah. Apa yang pertama? Apa yang harus kita persiapkan sebelum beribadah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika beribadah. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lestarikan setelah ibadah. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas yang pertama, ya, karena persiapan menyambut bulan Ramadan. Agar Ramadan tahun ini lebih bermakna bagi kita. Ada beberapa poin. Yang pertama, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak istighfar. Ya. Lu apa hubungannya mau nyambut Ramadan kok sama perbanyak istighfar? Ya, istighfar itu kan astagfirullah. Kalau bertobat, wa atubu ilaih. Ini diperbanyak, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Itu diperbanyak, terutama waktu sahar. Sahar itu kapan? Menjelang subuh.
Itu waktu istighfar yang paling afdal berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Az-Zariyat, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, sifat ahlul jannah adalah banyak beristighfar di waktu sahar. Jadi kalau ditanya kapan waktu istighfar yang paling afdal, ya sebelum subuh, di waktu sahar. Sahar itu nama waktu. Makanya kalau orang mau puasa, makan di jam waktu sahar disebut makanannya apa? Sahur. Jadi sahur itu nama hidangan yang disantap di waktu sahar. Ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa bedanya istighfar dengan taubat? Astagfirullah wa atubu ilaih. Ada beberapa pendapat. Ada yang bilang astagfirullah itu istighfar, memohon ampunan kepada Allah dari dosa yang sudah terjadi di masa lalu. Gitu ya. Kita mohon agar itu diampuni. Wa atubu ilaih maknanya kita berlindung kepada Allah, jangan sampai akibat dosa tersebut kita disiksa karenanya, diazab, karena dosa itu memiliki dampak buruk, diantaranya siksaan, azab neraka. Nah, jadi kalau kita sudah beristighfar, kemudian kita memohon kepada Allah agar tidak disiksa karena dosa itu, Allah ampuni. Ada juga yang mengartikan astagfirullah itu terkait dengan dosa yang sudah terjadi di masa lalu, ya. Wa atubu ilaih maksudnya memohon kepada Allah agar tidak melakukan dosa di masa yang akan datang dengan dosa yang sama. Karena orang yang beriman itu tidak terjerumus ke dalam lubang yang sama sebanyak dua kali. Nah, itu diantara makna astagfirullah wa atubu ilaih. Iya, dan ada beberapa pendapat lainnya. Ya. Apa hubungannya perbanyak istighfar dan taubat terkait dengan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Bulan memperbanyak amal saleh. Ada ibadah puasa, ada ibadah salat tarawih, ada ibadah apalagi baca Quran, tilawah, tadarrus, ada ibadah i'tikaf, ada ibadah zakat, ada ibadah banyak. Ya. Sedangkan modal utama untuk kita punya semangat beribadah adalah apa? Hati yang bersih. Bersih dari dosa dan maksiat. Ya. Hati yang bersih. Orang kalau hatinya kotor, nah itu malas beribadah. Ya, tidak punya semangat. Iya. Berarti dosa dan maksiat adalah sebab utama seseorang tidak giat, tidak semangat dalam beribadah kepada Allah. Malas. Iya. Lemah dalam beribadah, dan bahkan lambat, bahkan terasa berat. Berat banget mau bangun subuh. Berat banget mau melangkahkan kaki ke masjid. Iya. Jelas ya? Jadi dosa-dosa kita itu adalah sebab utama malas dalam beribadah. Dan hati yang bersih adalah apa? Modal untuk semangat beribadah. Iya. Mungkin sebagai ilustrasi itu ada apa? Ibarat sebuah kendaraan. Kendaraan misalnya motor, mobil, ya. Kalau filternya kotor, maka kendaraan itu tidak akan bisa dibawa lari kencang. Iya kan? Ya mungkin rata-rata punya kendaraan ya, paling nggak motor lah. Iya. Itu kalau motor, kenapa ini kok nggak mau dibawa kenceng ini? Udah gasnya pol, yang ada malah nembak-nembak, blok, gitu kan? Ditarik kenceng nggak bisa ngebut, dibawa ke bengkel. Kata orang bengkel, ya jelas aja Pak, ini kotor banget filternya. Ya, harus dibersihin dulu ini. Bahkan yang repot kalau sampai, wah nggak bisa dibersihin lagi Pak, ini udah mati. Apa harus diganti ini? Iya.
Nah, itu ilustrasi. Coba kalau kita punya kendaraan, motor kah, mobil kah, habis diservis, ganti filter, ganti oli, semuanya dibersihin, itu enak dipakainya kan? Iya. Mau dibawa kenceng dia. Nah, itu ilustrasi saja. Jiwa kita pun demikian. Kalau hati ini bersih dari dosa dan maksiat, maka mau dia dibawa kenceng beribadah. Punya semangat di dalam melakukan amal saleh. Jelas ya? Maka mulai sekarang perbanyak istighfar. Semoga istighfar kita dapat melebur dosa-dosa, karena dosa dan maksiat adalah sumber kotoran hati, penyakit hati, ya, noda di hati. Itu harus dibersihkan. Jelas ya? Sekarang nomor 2. Apa nomor 2? Menjaga makanan dan minuman dari yang haram. Artinya menjaga penghasilan yang haram. Ya, karena yang haram itu bisa karena zatnya, bisa karena cara mendapatkannya. Mungkin kalau karena zatnya yang haram kita udah paham, nggak mungkin lah kita makan daging babi, daging anjing, nggak mungkin, kita udah paham haram itu. Setiap muslim pasti akan menjauhinya. Ya, begitu juga dengan khamar. Wah nggak, saya nggak mau sentuh khamar. Itu zatnya yang haram. Ya, tapi yang banyak terjerumus adalah jenis yang kedua. Makanannya sih halal, minumannya sih halal, tapi cara untuk mendapatkannya, duit yang dipakai untuk membelinya dari penghasilan yang haram. Apakah korupsi, apakah karena markup belanja, ataukah karena kezaliman, ada hak orang itu yang kita ambil, ya, terus dipakai buat beli makanan, buat beli minuman, buat nafkahi anak istri. Nah, itu yang dimaksud nomor 2 sini. Ya. Apa hubungannya dengan Ramadan? Hubungannya, yang haram itu menyebabkan doa-doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Ibadah kita pun ditolak oleh Allah. Ya. Karena apa? Tidak memperhatikan apa yang kita masukkan ke tubuh kita. Ya. Lihat dalilnya, hadis Nabi SAW, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Lihat, Allah tidak menerima kecuali dari yang jelas kehalalannya. Ya, di ayat yang lain Allah berfirman, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah sifatnya orang-orang yang akan selektif di dalam memilih apa yang akan dia masukkan ke dalam perutnya. Dari makanan kah, minuman kah, pakaian kah, dari penghasilan yang haram dia akan jauhi. Iya. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana yang dia perintahkan kepada para rasul. Sama perintahnya. Apa itu? Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik. Perintah Allah agar menjaga makanan. Jangan sampai kamu masukkan makanan ke mulutmu kecuali kamu sudah yakin akan kehalalannya. Ya, halal zatnya atau halal cara mendapatkannya atau halal menurut syariat. Karena yang haram itu banyak sebab. Ya. Wa'malu salihah, dan kerjakanlah amalan yang saleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lihat di ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan
penyebutan amalan saleh dengan menjaga makanan. Kulu minat thayyibat. Ini pertama. Allah menyuruh kita memperhatikan makanan yang halal, penghasilan yang halal, asupan ke perut kita yang halal. Wa'malus salihah, dikaitkan dengan amalan saleh. Makanya kata para ulama, ada keterkaitan yang sangat erat antara menjaga makanan dengan semangat amal saleh. Sehingga kalau ada orang atau misalnya kita, ya, kita merasakan kurang semangat di dalam beramal saleh. Kenapa ya kok puasa cuma di bulan Ramadan aja? Padahal kita tahu nikmatnya puasa, hikmahnya, keutamaannya. Tapi males. Selesai Ramadan, selesai juga puasanya. Sholat malam pun begitu. Atau bahkan sholat 5 waktu. Siapa yang mendapati dirinya kurang semangat di dalam beramal saleh, berarti hendaknya dia introspeksi diri. Barangkali selama ini ada sesuatu yang haram yang dia konsumsi. Barangkali ada hak-hak orang yang dia ambil. Ya, dia periksa lagi. Kenapa saya malas beribadah? Kenapa saya malas beramal saleh? Sedangkan di ayat tadi Allah mengaitkan, oh berarti ada sesuatu yang salah dari penghasilan saya. Jelas ya? Nah, kemudian kelanjutan hadis, summa zakara rajula yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama. Lihat, Nabi menyebutkan salah satu contoh. Ada seorang laki-laki yang dia berdoa kepada Allah, padahal orang ini terkumpul 6 sebab mustajabnya doa dia. 6 sebab, tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ya. Padahal ada pada dirinya 6 sebab mustajab. Cuma gara-gara apa? Makanannya makanan yang haram, minumannya minuman haram, pakaiannya pakaian dari yang haram, perutnya dikenyangkan dari yang haram, cemilannya bahkan cemilan yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalik, gimana mau diterima doanya? Bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Iya. Apa 6 sebab mustajab doa ada pada orang ini? Pertama, dia musafir. Musafir itu kan kondisi mustajab doa ya. Kata Nabi SAW, ada 3 golongan manusia doanya mustajab. Di antaranya dakwatul musafir, orang yang sedang safar, bepergian jauh. Ya, ada yang bilang 60 km, 80 km itu khilafiyah. Ya. Dia yang kedua, dakwatus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Yang ketiga, doanya orang tua terhadap anak dia. Ini 3 doa orang mustajab, diantaranya Nabi sebutkan siapa? Musafir. Ada pada orang ini. Yang kedua, yutilu safar. Safarnya dia safar yang jauh, panjang. Bukan safar yang pendek, mungkin bukan cuma dari sini ke Bogor. Atau mungkin sini ke Bogor bukan terhitung safar ya. Atau bukan cuma dari sini ke Bandung. Ya, yang mungkin cuma bisa 2 jam atau 2 jam setengah. Iya. Ini yutilus safar, safarnya jauh. Berarti semakin jauh safar seseorang, semakin besar kekuatan doanya lebih diijabah oleh Allah. Harusnya kan gitu. Dan orang dulu kalau lama safar itu biasanya untuk ibadah umroh atau haji. Itu ibadah apa? Safar yang lama. Berarti safarnya dia safar ibadah. Safarnya dia safar yang jauh. 2. Yang ketiga, ash'atha aghbara. Ini yang ketiga. Apa di situ disebutkan? Rambutnya kusut masai. Apa artinya ini? Tawadhu. Dia merendah di hadapan Allah sehingga penampilannya sedemikian rupa. Kan orang dulu kalau safar naiknya onta, hujan ya kehujanan, panas kepanasan. Kalau ada angin
padang pasir berhembus, kena debu, ya. Makanya kelihatan musafir itu dari penampilannya, warna kulitnya, rambutnya. Apa yang mau disombongkan dari penampilannya seperti itu? Dia berdoa dalam kondisi merendah, rendah hati, tawadu, tidak menyombongkan diri. Yang keempat, yamuddu yadayhi ila sama. Dia ngangkat tangan ke langit. Mengangkat tangan kan sebab mustajab juga. Iya kan? Disebutkan dalam hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Allah itu malu kepada seorang hamba yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya lalu tidak dikabulkan hampa tanpa ijabah. Iya. Yang keberapa ini? Yang keempat. Dia ngangkat tangan. Yang kelima, dia tawassul dengan Asmaul Husna. Ya Rabb, ya Rabb. Ini kan sebab mustajab. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna. Berdoalah kepada Allah dengan menggunakan Asmaul Husna. Jadi kalau kita minta rezeki, kita sebut nama Allah yang mana? Ya Razzaq, gitu kan? Ya Razzaq, urzuqni. Kita minta kelembutan agar seseorang atau hati kita dilembutkan. Ya Latif, misal. Kita mohon ampunan, kita sebut nama Allah, Ya Ghafur. Ya, kita minta agar diterima taubat kita, Ya Tawwab. Begitu. Kita sebut nama Allah yang mencocoki apa yang kita pinta darinya. Nah, orang ini menyebut nama Rabb. Rabb itu artinya wahai zat yang menciptakan segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu, dan yang mengatur kehidupan alam semesta. Itu Rabb. Ya. 5. Dan yang keenam apa? Dia mengulang-ulang doanya. Diulang-ulang, ya Rabb, ya Rabb. Istilahnya dia merengek-rengek. Mintanya itu merengek-rengek. Ya, kita selaku orang tua, kalau anak minta sesuatu sampai merengek-rengek kan biasanya nggak tega juga ya, dibunuhi juga. Ini 6 sebab mustajab doa ada pada orang tadi. Apa saja? Yang pertama, musafir. Terus yang kedua, safarnya panjang alias jauh. Yang ketiga, tawadu. Yang keempat, apa? Mengangkat tangan, kedua tangan. Yang kelima, tawassul dengan Asmaul Husna. Yang keenam, merengek-rengek atau mengulang-ulang permintaannya. Ini 6 ada pada orang tadi. Tapi gara-gara makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya pakaian yang haram, ya, perutnya dikenyangkan dari yang haram, penghasilannya penghasilan yang haram, ya. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin akan dikabulkan doa orang tersebut? Ya, jelas ya hubungannya ya. Ini kiat yang kedua. Ya. Orang jahiliyah di masa jahiliyah dulu, mereka paham kalau dari yang haram akan ditolak oleh Allah. Makanya waktu mereka merenovasi Ka'bah, itu kenapa Ka'bah sampai sekarang bentuknya begitu? Asalnya Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim itu huruf D, kapital, delta, D, bentuknya begitu. Tapi sekarang kan sudut yang satunya yang disebut Hijri Ismail nggak sampai ke atas kan? Cuma bentuk Ka'bah kubus terus Hijri Ismail. Dulu asalnya berbentuk D. Itu kenapa? Karena kurang anggarannya. Ya, dananya nggak cukup. Sebabnya apa? Sebab mereka mensyaratkan jangan pakai duit haram. Yang mau kasih donasi untuk renovasi Ka'bah jangan pakai duit haram. Jangan hasil judi, jangan hasil jual khamr, jangan hasil melacur, jangan dari riba, macam-macam.
Sedangkan mereka kebanyakannya muamalahnya dari hal-hal yang haram. Karena diseleksi dananya harus hanya dari yang halal, sedikit kumpulnya. Mereka paham, ini rumah Allah, yang mau kita bangun Baitullah, jangan pakai duit haram. Ya, kenapa? Nggak diterima nanti sama Allah. Itu orang-orang jahiliyah udah paham. Kok orang sekarang malah kalau ada duit riba buat bangun masjid, ada dana uang kotor, gimana cara mencucikannya? Udah bikin panti misal. Ya. Nah ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud poin 2 dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan adalah kita memperhatikan ya penghasilan kita. Ya, kita bisa pilih-pilih. Iya. Yang haram jangan dipakai buat nafkah. Ini uang haram mendingan buat perbaikan jalan umum, pembuatan WC umum, ya, dikembalikan kepada masyarakat umum lagi aja. Ya, jangan buat beli belanja makan buka puasa, makan sahur, jangan. Kenapa? Nanti ibadah kita udah capek-capek sholat taraweh, capek-capek puasa, nggak diterima sama Allah. Gitu ya. Udah banyak berdoa, kenapa nggak ada yang diijabah oleh Allah? Mungkin sebabnya adalah nomor 2 tadi. Ya, yaitu tidak memperhatikan penghasilan kita. Ya. Yang ketiga, kiat yang ketiga apa? Selesaikan permasalahan yang terjadi antar sesama kalian. Ya, namanya kita hidup berinteraksi dengan banyak orang, terkadang terjadi perselisihan. Ya. Akhirnya tikai, ribut, terus ujungnya apa? Diem-dieman, nggak tegur sapa. Ini mau Ramadan nih, selesaikan hal itu semua, damai. Ya, dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis. Yattali Allah ila khalqihi lailatan nisfi bin Sya'ban. Kata Nabi, Allah melihat kepada seluruh makhluknya di malam nisfu Sya'ban. Nah, ini hadis yang bisa dikatakan sahih ya, yang lebih mending tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban Allah melihat kepada seluruh makhluknya. Fayaghfiru li jami' khalqihi. Allah mengampuni seluruh makhluknya. Kita kan pengen dapat ampunan Allah. Illa kecuali 2 golongan orang, musyrik dan musyahin. Nah, ini ya, musyrik dan musyahin. Musyrik itu orang yang melakukan kesyirikan, selama dia tidak taubat dari kesyirikannya, tidak dapat keutamaan ini, tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Dan yang kedua, musyahin, yaitu orang yang masih bermusuhan. Iya, nggak mau damai. Jelas? Makanya aneh kalau sebagian orang menyambut Ramadan malah dengan melakukan kesyirikan. Misalnya, kadang kita dapat berita ya, ada yang mandi dengan air sungai tertentu, ada yang mandi dengan 7 mata air, bahkan ada juga yang mandi secara beramai-ramai, kumpul lagi perempuan di situ. Iya. Ada yang mandi dengan air yang dianggap keramat, katanya bisa mensucikan batin kita. Ya, ini ritual-ritual yang justru menjadi sebab dia tidak meraih ampunan dari Allah. Dan yang kedua, musyahin. Apa itu musyahin? Orang yang masih bertikai. Pertikaian yang terjadi di antara kaum muslimin. Apalagi dengan kerabat, saudara kandung yang masih ada hubungan nasab. Kaum muslimin secara umum saja, kita nggak boleh diem-dieman saling boykot lebih dari 3 hari kan? La yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3. Tidak halal seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau kita kecewa dengan seseorang,
kita sebel, terus marah, boleh. Boleh. Tapi toleransinya cuma 3 hari. Ya, hari keempat harus udah damai lagi. Itu apapun, suami istri kah, teman kerja kah, tetangga kah, apalagi ada hubungan kerabat. Gitu ya. Kalau sampai bulan Ramadan pertikaian yang terjadi belum selesai, ini akan mencukur pahala Anda. Yang disebut oleh Nabi al-haliqah. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdal min darajatis siyami was salati was sadaqah?" Maukah kalian aku tunjukkan amalan yang lebih utama derajatnya dari salat, puasa dan sedekah? Tentu ya Rasulullah, amalan apa itu? Salahu dzatil bayyin, mendamaikan orang yang sedang bertikai. Fa inna fasada dzatil bayyin hiyal haliqah, karena rusaknya hubungan di antara kalian akan memangkas, mencukur. Mencukur apa? Pahala yang Anda lakukan. Nah, gitu ya. Makanya sudahi, hentikan pertengkaran dan pertikaian. Apalagi kalau ternyata sebabnya cuma gara-gara masalah duniawi. Cuma gara-gara misalnya kemarin beda pilihan, ya kan? Kamu nomor berapa? Wah, yang satu bilang nomor 1, yang satu lagi 2, 3, akhirnya ribut. Iya, sudahi. Udah mau Ramadan. Iya. Ataukah masalah sepele duniawi lainnya? Sudahi. Ya. Damai. Nggak ada salahnya kalau kamu yang lebih dulu minta maaf. Karena kata Allah, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Tuh, siapa yang mau memaafkan dan dia berbuat islah, ya, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Kata ulama tafsir, kalau tidak disebutkan pahalanya apa, tapi disebutkannya pahalanya berada di sisi Allah, itu menunjukkan pahala yang sangat besar. Sampai nggak disebutkan itu menunjukkan nanti surprise yang akan menyenangkan kamu. Ini keutamaan memaafkan, ya, memaafkan kesalahan orang. Jelas? Itu nomor 3. Nomor 4, poin yang keempat, mulailah dari sekarang membiasakan diri dengan kebaikan, dengan amalan-amalan, dengan ibadah-ibadah, ya. Mulai sekarang biasakan untuk baca Quran, baca zikir pagi petang, mulai berubahlah, ya, mulai berubah ke arah yang lebih baik. Mungkin kemarin-kemarin terlalu sibuk sehingga sehari aja nggak sempat baca Quran. Ya, mungkin kemarin-kemarin kita tidurnya terlalu kebluk, nggak bangun kecuali azan subuh. Sekarang bangunlah 30 menit sebelum azan subuh, minimal sholat witir 1 rakaat, syukur-syukur bisa 3 rakaat, ya, dan seterusnya. Ini mulai dibiasakan dari sekarang. Kenapa? Karena sesuatu yang dilakukan dengan mendadak biasanya hasilnya tidak akan maksimal, ya kan? Manusia itu menjadi baik tidak bisa dilakukan secara instan, butuh proses, ya, butuh proses. Nah, kata Nabi SAW, "Man yasta'if yu'iffuhullah." Siapa yang mau melatih dirinya untuk memiliki sifat iffah, nggak gampang minta-minta, nggak gampang minjem, Allah akan jadikan dia orang yang memiliki iffah, menjaga kehormatan diri. Ya. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang mau melatih dirinya untuk bisa menjadi penyabar, Allah akan jadikan dia seorang penyabar. Jangan bilang, wah saya mah udah wataknya gini, saya ini pemarah loh, hati-hati kamu. Ada yang bangga gitu malah, ya. Seakan-akan apa? Nggak bisa diubah.
Ini keliru, ya bisa, asal dia mau melatih dirinya bersabar. Dulu ada seorang sahabat yang dikenal dengan jahirus saut, kalau ngomong suaranya tinggi, keras suaranya. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian meninggikan suara di atas suaranya Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul, dan jangan mengeraskan suara. Langsung sahabat ini merasa terpukul, tertampar, ya. Karena apa? Dia merasa ini ayat turun teguran buat saya. Dia pun melatih dirinya untuk merendahkan suaranya, intonasinya, lembut bicara, dan berubah pada akhirnya. Ya, nggak lagi kalau ngomong dengan suara dan nada yang keras. Nah, gitu ya. Dan banyak dalil-dalil yang lain. Intinya dari sekarang mulai biasakan kebaikan. Iya. Ada juga ilustrasi yang bagus ya, sering kita dengar sih. Misalnya bulan Ramadan itu kan ibarat perlombaan. Ya. Berlomba-lomba. Mental sang juara itu gimana? Kalau dia tahu akan ikut perlombaan, dia akan latihan jauh sebelum hari lomba tiba. Iya kan? Kalau kita tiba-tiba ditunjuk sama Pak RT atau Pak RW atau pihak tertentu, kamu utusan kita ya, besok ikut maraton. Berapa kilo Pak? Dekat, cuma 20 kilo. Waduh Pak, besok? Iya, saya nggak pernah lari Pak. Iya kan? Iya, udahlah kamu bisa. Gimana kira-kira? Apakah dia bisa menjadi juara? Nggak bisa. Nggak biasa lari pagi. Mungkin lari belum nyampe sekilo udah ngos-ngosan. Gitu ya. Kalau dibilang, oh nanti masih 3 bulan lagi. Oh siap Pak, saya akan latihan tiap hari. Hari pertama dia lari mungkin cuma sekilo. Hari kedua dia tambah. Hari ketiga dia tambah. Semakin hari semakin tambah dan dia sudah siap. Baru dia punya kesempatan untuk menjadi juara. Iya. Contoh mungkin kalau umroh. Umroh itu kan ibadah fisik ya. Banyak jalan kaki. Orang Jakarta kalau jarang jalan, itu umroh cepet kebanyakan pada kram. Waduh, urat kaki kayak ketarik nih. Iya kan? Beda dengan orang-orang yang di kampung, yang dia biasa jalan ke sawah, santai aja dia. Jelas. Nah itu yang dimaksud poin nomor 4. Makanya kata Abu Bakar Al-Bakhi, Syahrul Rajab Syahrul Zara. Bulan Rajab itu saatnya menanam. Ini ilustrasi, diilustrasikan seperti seorang petani. Karena dulu banyak petani kurma, petani pohon ini, pohon itu. Ya, nanamnya itu dari bulan Rajab. Wa syahrul Sya'ban syahrul saqyi zara. Bulan Sya'ban kalau udah ditanam itu harus dirawat. Disirami, dikasih pupuk, gitu kan? Supaya tumbuh bagus. Dan bulan Ramadan syahrul hisadiz zara, saatnya panen, menuai hasil. Gitu ya. Makanya kata beliau, siapa yang tidak menanam di bulan Rajab lalu tidak menyiram tanamannya di bulan Sya'ban, jangan berharap dia bisa panen di bulan Ramadan. Begitu. Ya. Sudah azan ya. Kita break dulu, dengarkan azan. Allah. Kita lanjutkan karena kebetulan qadarullah juga hujan. Jadi kita salatnya di sini aja. Tadi 4 poin kita sudah bahas, ya. Apa saja yang harus kita persiapkan menyambut Ramadan? Yang pertama apa? Perbanyak istighfar dan taubat. Yang paling mendasar kalimatnya apa? Astagfirullah. Atau variasi
astaghfirullah wa atubu ilaih, atau rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Yang kedua, menjaga makanan dan minuman dari yang haram. Artinya memperhatikan penghasilan kita. Jangan sampai kita makan apalagi menafkahi keluarga dari hasil yang haram. Karena dampaknya ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Doa kita tidak dikabulkan olehnya. Yang ketiga, kalau ada permusuhan, persengketaan, keributan, pertikaian, selesaikan. Damai. Sudahi permusuhan. Karena kata Nabi, permusuhan yang terjadi itu dapat memangkas pahala kita. Yang keempat, mulai dari sekarang ya, untuk membiasakan diri dengan kebaikan. Mulai perbanyak baca Quran, banyak sedekah, banyak puasa. Itu makanya kenapa Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Itu sebagai bentuk latihan. Ya. Sekarang yang kelima, banyak berdoa. Mohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nggak tahu kita nih, ya. Kalau kita terlalu pede kayaknya, pasti ketemu, makanya nggak pernah doa. Ya. Coba siapa di antara kita yang pernah berdoa, minta? Ya. Padahal salafus saleh dulu 6 bulan sebelum Ramadan udah sering berdoa, mohon kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Ya. Adapun kita, mungkin sekarang juga belum berdoa, ya. Tapi kadang kalau sebagian imam, ya terutama yang baca doa sesudah sholat, itu kadang kita dengar ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Ini doa sebetulnya tidak boleh disandarkan kepada Nabi. Ya, karena hadisnya tidak ada asalnya. Tapi kalau ada orang berdoa seperti itu gimana? Ya boleh aja. Tapi jangan dianggap itu satu amalan yang sunnah. Iya. Yang ada riwayatnya adalah Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkan aku hingga sampai ketemu Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan antarkan Ramadan kepadaku. Jadi betul-betul mendekat. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan nanti. Gitu ya. Nah, ini. Kalau nggak hafal, ya udah pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, berilah aku umur, kesehatan, panjang umur, ketemu dengan Ramadan, gitu. Gitu ya. Kemudian yang keenam, apa yang keenam? Pasang niat, bertekad, menyusun rencana dan strategi untuk mendapatkan faedah yang besar dari bulan Ramadan ini. Ya. Jadi banyak-banyak niat. Misalnya gimana? Wah, saya Ramadan tahun ini minimal khatam Quran 1 kali, gitu ya. Syukur-syukur bisa lebih. Saya Ramadan tahun ini jangan sampai sehari pun enggak ngasih makan orang untuk buka puasa. Rugi. Gitu ya. Rugi. Kenapa? Karena kesempatan emas buat dapat pahala puasa banyak orang dengan ngasih buka puasa. Nggak harus sesuatu yang besar dan istimewa. Iya. Saya selama Ramadan ini jangan sampai nggak terawih semalam pun. Minimal witir deh. Terus susun. Sehari harus punya kesempatan bersedekah, disisihkan sekian. Gitu ya. Kenapa? Karena niyatul mar'i ablagu min amalihi. Niat itu lebih dulu sampai kepada Allah daripada amalan. Ya. Terus apa kaitannya dengan Ramadan? Kaitannya, kalau Anda sudah pasang niat, Anda sudah susun, Anda punya strategi untuk menyemarakan Ramadan dengan contoh-contoh tadi. Kalau Allah takdirkan Anda nggak ketemu Ramadan, Anda tetap mendapatkan apa yang sudah Anda niatkan tadi. Kan gitu. Memang Ramadan sudah di depan mata, udah dalam hitungan jari. Tapi siapa yang menjamin kita bakal ketemu dengannya? Ya, makanya dari sekarang pasang niat, punya tekad, susun. Banyak dalilnya ya, diantaranya
Kata Nabi SAW, ma min mri'in, siapa yang niat untuk bangun tahajud, misalnya dia udah pasang alarm, dia udah pesan ke pasangannya, nanti bangunin ya jam 2 atau jam 3, saya mau tahajud. Tapi ternyata rasa kantuk mengalahkan dia, ketiduran dia. Dia nggak terbangun kecuali azan subuh atau malah lewat. Dengan niatnya itu, dia terhitung orang yang melaksanakan tahajud. Lihat, padahal dia nggak bangun. Malah tidurnya dia terhitung sedekah dari Allah untuknya. Ini yang dimaksud, niat itu lebih dulu sampai daripada amalan. Tapi itu sifatnya insidentil ya. Jangan tiap malam cuma niat, nggak ada yang terrealisasi, nggak bangun-bangun. Iya. Begitu juga dengan menyambut Ramadan. Iya. Banyak dalil akan hal ini, tapi karena keterbatasan waktu kita singkat saja. Kemudian yang ketujuh, ya, mengetahui keagungan ibadah di bulan Ramadan. Kita harus tahu apa sih keutamaan bulan Ramadan. Kenapa orang lebih semangat ibadah di bulan tersebut? Oh, ternyata pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Misal, oh karena pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Intinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu kebaikan. Allah obral pahalanya besar-besaran. Nah, harusnya kita tergiur dengan hidangan-hidangan yang Allah siapkan tadi. Iya kan? Nah, kalau nggak tertarik juga, wah, itu indikasi hati Anda sakit. Ilustrasinya gini, ada makanan, hidangannya wah luar biasa. Ada rendang, ada sate, mungkin nasi kebuli, atau apalah makanan yang Anda istimewakan. Ini enak-enak semua ini. Bagaimana Anda bisa menikmati makanan hidangan yang ada hidangan tadi? Kalau lidah Anda pahit karena sakit. Iya kan? Aduh sayang. Orang kalau lagi sakit kan kadang ditawarin mau apa. Dibawain makanan yang paling dia suka, tetap aja rasanya apa? Hambar. Nggak enak. Orang lagi sakit. Begitu juga dengan ini. Ya, begitu juga dengan ini. Allah sediakan banyak hidangan di bulan Ramadan. Sedekahnya, tilawatil Qur'annya, sholat malamnya. Kita nggak bisa merasakan nikmat hidangan yang Allah sediakan, hati kita lagi sakit berarti. Ya, harus diobati. Tazkiyatun nufus itu obatnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang keberapa? Ke-9, ke-8. Apa ke-8? Bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Iya, ini tanda orang-orang yang beriman. Di mana nggak gembira, ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Selamat dari neraka, ya, karena setiap malamnya Allah akan membebaskan hamba-hamba dari neraka. Artinya orangnya masih di dunia, tapi Allah catat sebagai orang yang tidak bersedekah. Kenapa? Karena bersungguh-sungguh dia di dalam misi Ramadan dengan ibadah. Itu yang dimaksud mutaqah minan nar, orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Bukan sekarang neraka udah berpenghuni, terus selama Ramadan ada yang dikeluarkan darinya, bukan. Maksudnya apa?